نيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak raja memakan kuini dimakan di waktu pagi. Ustadz kondang hari ini insya Allah sampai nanti-nanti. Maksud saya bukan mau mengkritik Pak Protokol, tidak, cuman mengingatkan aja bahwa kondang tak kondang itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Bupati Bintan, Bapak Wakil Bupati beserta istri-istri. Begitu disebut istri-istri, Abang dah harihut menengok, saya pun memandang. Dua, enggak, satu-satu. Maksudnya istri Pak Bupati dan istri Pak Wakil Bupati. Bapak Sekda, tokoh masyarakat, kepala badan, kepala kantor, kepala dinas, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, tuan-tuan, jemputan majelis. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Kabupaten Bintan 150.000. Tamu yang datang setahun 1.200.000. Berapa kali lipat? Tak usah dihitung, pusing kepala kita. Yang jelas kalau dihitung pukul rata, artinya dalam satu bulan itu orang Bintan menyambut tamu lebih kurang 100.000 orang. Maknanya apa? Penduduk kita cuma 1.150.000, tamu yang datang 1.200.000, tamunya lebih banyak daripada tuan rumahnya. Silap-silap, saking banyaknya tamu datang tiap hari, tuan rumah bisa lupa siapa yang punya rumah sebetulnya. Betul? Apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Kalau tuan rumah tidak berpegang teguh pada prinsip, kalau yang punya rumah tidak berpegang, tamu yang datang macam-macam, maka silap-silap yang punya rumah akan mengikut tradisi tamu yang datang. Kita didik anak kita mesti pakai baju panjang, mesti pakai baju kurung,
yang laki-laki pakai celana panjang, pakai songket, pakai baju Melayu, tapi tamu yang datang macam-macam. Kalau tidak kuat memegang prinsip ini, akhirnya anak-anak kita akan mengikut tamu, karena tamu yang datang berbagai macam suku, ras, bangsa, agama. Oh, kalau begitu ingin menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan tuan rumah, kita larang saja. Tamu dilarang datang. Tak bisa. Lalu bagaimana solusinya Pak Ustadz? Jalan tengahnya, tamu tetap silakan datang, ahlan wa sahlan di Bintan, tapi kita memegang prinsip bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat istiadat mesti dipegang, karena kalau tidak, ini generasi kita akan hanyut. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai malam ini masyarakat Bintan masih memegang tradisi tabligh akbar. Beginilah ramainya, apalagi sholat satu dua. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya kita sedang tes. Apakah orang Bintan masih suka pengajian? Apakah orang Bintan masih mau mendengar ceramah? Apakah orang Bintan masih suka bersolawat? Malam ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh dunia yang menonton, menyaksikan. Beginilah masyarakat Bintan. Walaupun tamunya banyak datang, walaupun berbagai macam suku, bangsa, etnis, agama datang berkunjung ke Bintan, tapi tradisi Islam Melayu tetap tak pernah tinggal. Takbir. Apakah Bapak Ibu mau Bintan ini rusak? Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Bintan ini amanu, beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan pintu-pintu barokah. Dari langit turun hujan, hujan menumbuhkan tanam-tanaman, berbagai macam buah datang. Mana buktinya? Dari atas turun hujan, dari bumi tumbuh tanaman. Tengok, tumbuh tanaman-tanaman. Sampai ke dekat pentas kita berdatangan tanam-tanaman. Bunga-bunga subur, indah hijau, mata subur. Gemah ripah, loh jenawi, tokat dan batu jadi tanaman. Sebelum pesawat mendarat, nampak hijau, menghijau luar biasa. Sampai hari ini masih tetap kita jaga pokok-pokok kayu hijau semuanya. Bayangkan gurun pasir yang tandus, apapun tak tumbuh. Kenapa? Akhaznahum, kami cabut, kata Allah SWT. Dari lautnya pula masih mengeluarkan ikan, udang, gonggong, segalanya. Dari mana Ustaz tahu? Enggak saya makan tadi. Masyarakat yang mendengar, menyaksikan tak tahu gonggong, datang ke Bintan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nikmat atas langit, nikmat bumi, nikmat laut, ini kalau tidak disyukuri, apa kata Allah? La in syakartum, kalau kau syukuri nikmat kepiting, kau syukuri nikmat kerang, kau syukuri nikmat ikan, kau syukuri nikmat gonggong, ku tambah. Bersyukur nikmat anak, ditambah Allah anak. Bersyukur nikmat jabatan, ditambah Allah jabatan. Bersyukur nikmat kekuasaan, ditambah Allah kekuasaan. Bersyukur nikmat harta, ditambah Allah harta. Itulah maka malam ini, malam takbir akbar, tapi juga malam kesyukuran. Bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah wa syukru lillah. Malam ini kita sedang mengakui bahwa nikmat besar ini bukan punya kita,
ini pinjaman dari Allah, maka mesti kita jaga. Walakin kadzabu, kalau mereka dustakan nikmat ini, tak mereka syukuri, akhaznahum, kata Allah, kami cabut, buminya akan kering kerontang, hujan tidak akan turun, ikan-ikan akan mati. Berapa banyak yang dulu menjadi sumber pendapatan laut terbesar di dunia, ini hanya tinggal cerita belaka. Dulu itu eksportir ikan terbesar, dulu itu tempat lobster terbanyak. Sekarang cucu ikan pun tak ada. Apa mau negeri kita mau jadi itu? Mau? Tidak. Maka tetap ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ibu-ibu masih tetap hadir perwiridan. Tabligh akbar masih tetap diramaikan. Malam ini ramai melimpah ruah. Belum sampai 1 kilometer sebelum ke lokasi, sudah parkir penuh. Ini mobil apa nih? Ini mobil parkir tabligh akbar. Yang saya pikirkan, gimana mereka pulang nanti jalan-jalan. Tapi masyarakat tak berpikir tentang itu, karena dia berpikir satu langkahnya menghapus dosa, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapus silap, satu langkahnya mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema yang dipilih adalah bumi segantang lada, bermarwah dalam syariah, bermartabat dalam taat. Saya sebetulnya yang mau saya tengok foto saya itu aja. Tema udah disebutkan Pak protokol tadi. Bermarwah dalam syariah. Marwah ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata. Apa maknanya? Orang tidak akan sampai kepada Marwah kalau tidak berangkat dari Safa. Anak-anak ini banyak yang tak tahu apa arti Safa. Tempat duduk Pak Ustaz. Safa artinya suci, Safa artinya jernih, Safa artinya bening. Kita tidak akan mendapatkan marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah Melayu, kehormatan, kemuliaan, keagungan. Kita tidak akan mungkin agung dan mulia kalau tidak berangkat dari kesucian dan kemurnian. Sebelum sholat bersuci dulu. Tak diterima sholat kalau tak suci. Wudu tak bisa wudu. Tayamum tak bisa tayamum, mati. Tayamum. Saya Pak Ustaz kaki saya patah, na'udzubillah. Kalau saya berwudu ini kaki dipakai perban. Apakah bisa diambil air dioles-oles saja perban? Tidak bisa. Tayamum. Saya Pak Ustaz tak boleh kena air. Kata dokter kalau kena air nanti saya mati mendadak. Atau usah pakai air, pakai tayamum. Berawal dari Safa, masuk ke dalam masjid, mesti suci. Kesucian dijaga. Suci tempat sudah, suci pakaian sudah, suci arah sudah. Ditetapkan arah kiblat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi penghalang. Allahu Akbar. Suci hati. Maka bermarwah dalam syariah Islam akan tetap jaya di bumi Melayu ini insyaallah. Takbir. Saya bukan Melayu Pak Ustaz, saya orang Jawa Pak Ustaz. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Makassar, mau orang Bugis, mau orang Banjar, kalau sudah datang kemari, maka dia sudah menjadi orang Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang tinggal layunya saja.
Saya merantau dari bumi Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Oleh sebab itu kita bangga. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang tidak Islam? Apa ada orang Bintan yang mengusir orang yang tak Islam yang datang ke Bintan, disambutnya dengan golok dan parang panjang? Kalau kau tak Islam, sini biar kusunat kau sekarang dulu. Tidak. Yang Islam saudara kita dalam ikatan la ilaha illallah. Sedangkan yang tak Islam, Cina, Hindu, Buddha, Konghucu, Batak yang Kristen, saudara kita yang Katolik, mereka adalah saudara kita dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang Melayu adalah orang yang paling ramah, menerima siapa saja yang datang. Keling datang, silakan. Saudara-saudara Sanjay Dut datang. Amitabh Bachchan banyak saudaranya. Yang datang dari negeri Tiongkok, Cina, silakan. Saudara Jet Li, Jackie Chan banyak. Tapi ingat, tetap kita jaga persatuan ini. Inilah Islam. Makanya Islam itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Jangan anti dengan kata syariah. Bank syariah, itu untuk orang Islam saja. Bank Riau Kepri syariah. Tidak. Justru bank syariah menawarkan keuntungan yang besar. Orang-orang Cina di Kuala Lumpur, orang-orang Keling India di Malaysia menabungkan uangnya ke bank rakyat. Bank rakyat. Diundang saya ceramah di Kuala Lumpur. Bank rakyat. Ini bank konvensional. Dulu Pak Ustaz, sekarang sudah berubah menjadi Islamic Bank. Islamic Bank kata mereka, bank syariah kata kita, berprinsip syariah. Karena syariat Islam menjaga. Apa yang dijaga syariat Islam? 5. Menjaga akal, haram narkoba, haram sabu-sabu. Menjaga harta, haram mencuri, haram sogok, haram riswah. Menjaga nyawa, haram membunuh. Tak boleh menghilangkan nyawa orang, baik dengan golok maupun dengan santet. Menjaga kehormatan, dilarang berzina. Menjaga kemaslahatan, maka dijaga hubungan kita baik. Tak boleh mengganggu, tak boleh merusak, tak boleh mengejek. Sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki orang beriman itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, memerangi orang beriman adalah kekafiran. Maka kita ingin Bintan tetap punya marwah, Bintan tetap punya kehormatan. Dengan apa? Bermarwah dalam syariah, bermartabat. Martabat bukan martabak. Jangan sampai salah baca. Bermartabat. Apa itu martabat? Kehormatan, kemuliaan, tinggi derajatnya. Bermartabat kalau kita taat. Yang selama ini berbuat maksiat, robah menjadi taat. Yang selama ini masih perbuatan dosa, robah menjadi pahala. Yang selama ini pelit, bakhil, kedekut, apa lagi? Tahu sendiri dah, banyak yang hafal, loke, segala macam. Maka robah menjadi dermawan. Makanya tadi menyambung perbuatan baik yang sudah dilakukan nenek moyang kita dulu. Selanjutnya memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Sekda, dipersilakan maju. Dalam hati saya tidak, Ustadz juga maju. Ustadz Somad berikan salaman sapu kepala, kasih salaman sapu kepala. Kenapa kepala mereka disapu, diusap Pak Ustadz? Ayah mereka sudah lama meninggal, maka diusap kepalanya sebagai bentuk ungkapan kasih sayang. Rajin-rajin sekolah,
rajin-rajin sholat, jangan lawan orang tua. Nah, ini untuk apa? Mengingatkan mereka, malam ini kepala mereka kami usap karena mereka anak yatim. Boleh jadi besok pagi anak kami pula yang akan menjadi yatim karena malam ini malaikat mencabut nyawa. Bisa apa tak bisa? Banyak yang bilang bisa. Hati-hati Pak yang punya komputer. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, ya Allah, jadikan kehidupan kami ini sebagai tambahan amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai tambahan amal soleh. Mati malam ini bertambah amal soleh. Kenapa? Karena besok dia tak akan buat dosa lagi. Maka orang beriman itu tak pernah sedih. Andai hidup dia besok pagi hidupnya sebagai amal soleh. Andai mati dia malam ini, kematiannya membuat dia stop buat dosa. Makanya jangan sedih kalau ada keluarga meninggal. Meninggal suamimu, dia berhenti dia buat dosa. Hidup istrimu Pak, dia bertambah amal baiknya karena dia taat dan soleha. Tak ada yang kosong hampa dari orang beriman. Makanya kita tidak pernah khawatir walaupun 1.200.000 dalam setahun tamu yang datang ke Bintan. Takutkah kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka? Takutkah kita menjadi suami yang selingkuh? Takutkah kita menjadi istri yang membuka aurat? Tidak. Kenapa? Karena Bintan sudah azam bermarwah dalam syariah, bermartabat dalam taat. Takbir. Apakah ibu-ibu siap bermartabat dalam taat? Dari bunyinya tidak. Apakah bapak-bapak siap bermarwah dalam syariah? Jangan ada dusta di antara kita. Ini janji nih malam nih. Bintang-bintang menyaksikan kita. Tak pula ada bintang. Bintang tak lagi ada di langit karena sudah turun ke Bintan semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara supaya tamu yang 1.200.000 tak merusak akidah anak-anak Bintan? Maka diadakanlah program mengaji. 34.000 anak-anak mengaji di Bintan setiap malam di surau langgar dan musola. Takbir. Penduduknya berapa? 150.000. Yang mengaji berapa? 34.000. Lalu sisa yang tak mengaji berapa? 150.000. Yang mengaji 34.000. Berarti yang tak mengaji ada sekitar, siapa itu? Mak bapaknya tak mengaji. Anak sudah mengaji, kenapa ayah emak tak mengaji? Padahal anak dan emak ini mengikut emak. Ayah, ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Apa arti gugu? Digugu dan ditiru. Kenapa anak di Bintan 34.000 itu mengaji padahal emak ayahnya tak mengaji? Rupanya diwajibkan bupati. Patutlah mengaji. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini anak-anak kita ini harus kita didik, Pak. Tak ada gunanya 20 tahun lagi anak kita kaya, anak kita profesor doktor, anak kita punya jabatan, tapi tak ingat dia sama kita. Saat itu kita sudah mati dimakan cacing tanah. Kita ingin dia yang berdoa di tengah malam. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh, kalau bapak ibu didik anak itu dari sekarang. Tapi kalau tidak, bangun dia tengah malam,
ingat dia sama ayah ibunya, dibukanya keyboard, dinyanyikannya lagu mama. Mama. Gara-gara apa? Apa kata pepatah Melayu? Allah bisa karena biasa. Biasa dia diajar menyanyi, diajar dia lagu pop, lagu dangdut. Itulah yang dia ingat sampai tua. Apa lagu yang kau ingat dari mak ayahmu? Kemesraan ini. Oh, kalau begitu salah nyanyi ini Pak Ustaz. Nyanyi tak salah selama nyanyi itu mengingatkan kita pada orang tua. Apa nyanyi ibu dulu waktu membesarkan anak? Dodoi si dodoi ala sayang, buah hatiku, belayan jiwa. Dah tak apa lagi. Ingatkanlah anak-anak kita dengan lagu-lagu seni Islami. Tanyakan kepada lembaga adat Melayu, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, meminta fatwa dikala duka, menjadi suluh di tengah gelap. Itulah orang-orang tua kita. Negeri ini tetap dijaga dengan dua tiang. Agamanya dijaga oleh alim ulama, adat istiadatnya dijaga oleh tokoh lembaga adat Melayu. Suami saya tak sholat Pak Ustadz, lapor kepada orang tua, kepada pakcik dan makcik, supaya mereka yang menasehati. Jangan ibu menasehati mereka. Jangan pulang ceramah ini bu panggil suami. Suami sini sebentar. Duduk. Assalamualaikum. Mulutnya mulut orang lain, tapi pesannya dari ibu. Kira-kira yang disegani oleh suami ibu ini siapa? Ada pakcik kami Pak Ustaz. Cakap ke pakcik, pakcik, lakiku tu tak sembahyang, bisa pakcik nasihati dia? Aku malu, anak-anak kami udah tiap malam ke masjid, tapi laki tetap juga bercelana pendek, padahal lutut berkurang. Pakcik, bisa pakcik nasihati suamiku tu? Aku malu, anakku sudah tiap malam dia mengaji ke masjid. Nanti anak kami ini bagaimana kalau ditengoknya ayahnya begini? Bisa pakcik nasihati suamiku? Kata pakcik, aku pun tak sembahyang juga. Karam kapal kita, karam negeri ini. Apa kata Pak Bupati tadi dalam kendaraan? Ustadz Somad, ada berita Kalimantan kena gempa 5 skala Richter. Padahal menurut ilmu geologi, ilmu bumi, itu negeri yang tak kena cincin api tempat gempa. Tapi ternyata sekarang semuanya di luar prediksi. Apa maknanya? Allah punya kuasa, tak ada lain, tak ada bukan, menjaga negeri ini. Pilarnya, bentengnya, temboknya adalah dengan mendidik anak-anak kita. Bersyukur kita sudah diwajibkan. Dulu main himbau saja kepada anak-anak, dihimbau supaya datang ke masjid. Anak-anak sekalian daerah masjid dihimbau supaya datang ke masjid. Rupanya zaman sekarang yang namanya himbau mengimbau tak mempan lagi. Sholat dihimbau tak ramai, pengajian dihimbau tak ramai, ngaji di surau musola langgar dihimbau tak ramai. Satu-satunya yang ramai dihimbau cuma satu, Minang Maimbau, rumah makan. Tak mempan lagi pakai himbau. Lalu pakai apa? Pakai peraturan. Kantor pagi-pagi sebelum mulai kerja ngaji. Yang tak mau ngaji lonjok. Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Hai penguasa-penguasa, hai orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Ustaz cuma ceramah. Anak-anak kita
ajar mengaji Bapak Ibu. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji oleh Bapak Gubernur didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama, diliput oleh wartawan, pers, cetak, dan elektronik. Rusak baterai. Besok masjid tetap kosong, surau tak ada mengaji, anak-anak tak ada yang datang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Mana anak-anak? Kenapa tak datang ke surau, ke langgar musola? Apa mati mereka kena demam berdarah semua? Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mereka hidup Pak Ustadz. Mana mereka? Ada yang diambil warnet, ada yang diambil Naruto, ada yang diambil Upin Ipin, ada yang diambil Batman, Wonder Woman, Spiderman. Jadi yang tinggal di masjid itu siapa? Dia imam, dia muazzin, dia iqamat, dia makmum. Dari ibu kecil dia azan sampai ibu udah mak-mak dia juga azan. Dulu suaranya masih lantang, sekarang suara udah hilang. Allah. Dia yang azan kita yang ragu. Sampai tak habis. Tapi syukurlah dia masih ada. Dia masih menghidupkan masjid. Dia masih berazan berkumandang. Kalau sampai masjid itu tak dilaksanakan sholat, masjid yang sudah dibangun, masjid yang sudah didirikan, tidak ada sholat berjamaah, tak ada yang azan, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung diganggu setan. Bapak Ibu pikir kalau masjid sudah berdiri, langgar sudah tegak, aman negeri kita? Tidak. Masjid ada, surau ada, musola ada, yang azan tak ada, iqamat tak ada, imam tak ada. Satu kampung dikuasai setan. Kepala kampung kesetanan, RT kesetanan, RW kesetanan, kades kesetanan, kadus kesetanan, camat kesetanan. Bupati tidak sebut, ada orang. Oleh sebab itu kita hari ini bangga. Kenapa 2.400 orang guru mengaji diberikan insentif tunjangan dari APBD, uang daerah diberikan itu. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Bisa-bisa gara-gara itu bupati, wakil bupati ditangkap KPK. Kenapa? Temuan. Ini uang bukan untuk guru ngaji. Kenapa berani-berani melepaskan duit? Ini uang negara, ini uang rakyat. Kenapa dibuat untuk guru mengaji? Tangkap. Bisa. Kalau kira-kira datang Inspektorat Jenderal, datang Badan Pengawas Keuangan BPK, datang Komisi Penangkap Korupsi KPK untuk menangkap gara-gara membuat dana untuk mengaji, dana untuk surau, dana untuk musola. Siapa yang membela? Siapa Bapak Ibu bela? Takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin puasa sunat Senin Kamis. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami rajin sholat duha. Alhamdulillah Ustaz Somad, bupati kami kemana-mana bawa tasbih, rajin berzikir. Itu bukan amal bupati. Itu siapapun bisa, mak-mak pun bisa. Sholat duha, bertasbih, sholat tahajud, sholat witir, baca yasin. Siapapun bisa beramal. Betul? Apa amal bupati? Apa amal wali kota? Apa amal gubernur? Gunakan tanda tanganmu, gunakan kekuasaanmu untuk menolong guru mengaji. Guru fisika angkat jadi PNS,
Guru kimia angkat jadi pegawai, guru matematika pakai NIP, nomor induk pegawai negeri, guru bahasa Inggris ASN, guru mengaji dibiarkan macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Hai bupati-bupati, hai wali kota, siapa yang Ustaz tunjuk ini? Ini nanti kan bupati-bupati akan nonton. Bupati-bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia akan menonton, ditonton. Hai bupati-bupati, aku ini. Bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur yang tersinggung silakan. Beberapa pejabat yang tersinggung dengar ceramah saya setelah itu mati. Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, mumpung kau punya jabatan, mumpung tanda tanganmu masih laku, gunakanlah itu menolong fakir miskin, gunakan menolong sekolah, gunakan menolong agama. Kira-kira yang saya sampaikan ini salah? Jangan sini aja bilang betul. Nanti saya dibully orang di internet, diam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran agama kita, mengajak orang buat baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat terbaik karena jilbabnya panjang. Kalian umat yang terbaik karena sorbannya besar. Kalian umat yang terbaik karena ke Makkah setahun 2 kali. Itu ibu itu Pak Ustaz setahun 2 kali ke Makkah. Ngapain? Shopping. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kenapa kalian disebut umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Ibu antar anaknya ke masjid, Bu. Bapak antar anaknya ke surau, Pak. Iya Pak Ustadz, besok maghrib asik main internet. Banyak ibu-ibu sekarang tak mengurus anaknya, diikatnya anaknya ke pokok pisang. Menangis anak itu difotonya, ada anak nangis. Kasihan. Internet ini luar biasa. Kalau begitu internet ini kita haramkan aja Pak Ustadz. Kalau internet haram, bagaimana Bapak Ibu mau nengok saya di YouTube? Jadi kalau gitu apa hukum internet ini? Bisa haram, bisa halal, bisa makruh. Berapa banyak sambung silaturahim gara-gara grup WhatsApp, betul? Tapi berapa banyak pula perselingkuhan gara-gara grup WhatsApp. Grup reuni SMP. Kita yang dulu satu SMP ya? Iya. Itu gambarmu sama suamimu? Iya. Mana gantengan? Gantengan abang lah. Akhirnya berjumpa CLBK. Apa dia? CLBK lah. Apa dia itu Pak Ustaz? Cucian lama belum kering. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, amar ma'ruf, selamatkan anak-anak kita ke musola terdekat, bawa anak-anak musola. Ustadz Somad dulu waktu mengaji, siapa yang bawa ke surau Ustadz? Mak. Ayah sibuk mencari nafkah, mencari makan sesuap nasi segenggam berlian. Mak lah yang membawa. Ingat saya, mak saya membawa ke surau, diajak ke tempat Ustadz guru mengaji. Ustadz,
ini anakku Abdul Somad, ini alif-alif. Saya dulu ngaji pakai alif-alif. Alif di atas, alif di bawah, I alif depan, U, A, I, U. Nah, yang ketawa udah tua. Dan anak-anak sekarang tak ada lagi pakai alif-alif. Anak sekarang pakai ikro, A, 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 bataba, batata, batasa, basaba. Ini anakku Abdul Somad, ini alif-alif, ini beras sekaleng. Dulu di tempat saya itu guru mengaji tak ada insentif dari Pemda. Bupati mana? Mati dah. Ada dia kasih guru mengaji itu insentif. Lalu kemudian guru mengaji dibawakan beras sekaleng sama minyak lampu. Kenapa pakai minyak lampu? Waktu itu PLN belum masuk. Mengaji pakai obor. Dan lampu. Sampai di tempat mengaji, obor cucukan rumah masuk ke dalam pakai lampu teplok. Balik mengaji gaji tak dapat, bulu hidung hitam. Ini anakku Abdul Somad, ini alif-alif, ini beras sama minyak lampu, ini rotan sebesar ibu jari dibelah 4. Nanti kalau anakku ini nakal, lipaslah dia pakai rotan ini. Kuserahkanlah anakku ini kepada Tuhan, aku terima. Diserahkanlah. Saya pun diam. Datanglah anak-anak yang lama, yang nakal-nakal itu, mau ributlah mereka. Datang guru mengaji itu dari dapur, dipukulnya pakai rotan satu-satu. Saya yang baik pun kena juga. Rupanya begitu kalau azab itu datang. Azab datang tak pilih-pilih. Makanya kalau kita marah, kenapa kau berzina? Kenapa kau homo? Kenapa kau LGBT? Jangan larang-larang Eke. Yang homo kan saya. Emangnya kamu terganggu duit-duit saya, yang kena HIV AIDS saya. Emang kamu kok risau? Memang betul, tapi kalau air laut tuh naik ke atas, rumah kami kena juga, goblok. Emangnya tsunami itu kalau naik dari laut, dipilihnya dulu. Mana rumah homo? Mana rumah bencong? Rata semuanya dibuatnya. Wattaqu, takutlah kepada Allah. Wattaqu, takutlah fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalau azab itu datang, azab itu tak bisa membedakan mana yang pakai jilbab panjang, mana yang tak pakai celana. Rata disapunya semua. Betul? Jadi kalau ada tetangga kita yang menyuruh kita pakai jilbab, ada ibu-ibu yang menyuruh menutup aurat, ada bapak-bapak mengajak anak mengaji, itu dia bukan resek, itu bukan intervensi, tapi dia mau menyelamatkan bintang dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Ini kita jangan sampai salah sangka, jangan sampai suuzon. Anak-anaknya sudah selamat. Ustaz, di lingkungan saya tak ada surau langgar musola. Kebetulan hanya kami saja di rumah. Maghrib, Isya, HP mati, TV mati, stop. Habis sholat maghrib, panggil anak. Nah, sini. Sudah sampai mana ngaji? Sudah 5 ya. Oh, udah juz 5? Enggak, Iqra 5. Anak nomor 2, sudah sampai mana? Sudah sampai Ar-Rahman ya. Baca surat Ar-Rahman. Istri, sudah sampai mana? Yasin, Bang. Kau kenapa tak pindah-pindah dari dulu Yasin? Malam kemarin Yasin, bulan lalu Yasin. Ini kenapa Yasin? Persiapan untuk abang.
Tengok abang udah 5 watt. Siap kan? Yasin ini kalau dibacakan 2 gendang. Kalau tak sehat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak baca Iqra, anak pertama baca Ar-Rahman, istri baca Yasin, selesai. Tutup majlis. Sadaqallahul azim. Ya. Boleh nanya ayah? Boleh. Ayah kenapa tak pernah ngaji? Jangan tanya. Dulu Bani Israel itu dilaknat orang, Allah melaknat karena banyak-banyak tanya. Iya bang, teringat aku sejak kita nikah tak pernah aku tengok abang ngaji. Dah, sebentar lagi Isya. Rupanya abang tu buta huruf Al-Quran. Jangan segan, jangan malu. Utlubil ilma minal mahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu tak ada batasan umur. Ustaz, saya sudah umur 45 belum pandai mengaji. Datangi qori kita tadi. Saya heran mendengar qori tadi, ustaz kita. Wa dzikra lil mu'minin. Padahal bunyi ayatnya wa dzikra lil mu'minin. Dirobahnya menjadi wa dzikra lil mu'minin. Ini aliran sesat. Kenapa Quran dirobahnya? Datang tuan protokol menyebutkan yang membaca Al-Quran tadi adalah qori kita, juara qiraat nasional musabaqah tilawatil Quran di Medan, Sumatera Utara. Rupanya yang kita baca selama ini qiraat hafs dari Imam Asim, sedangkan guru kita tadi membaca qiraat warsh, qiraat kumbul, qiraat Ibnu Katsir. Qiraat itu ada 14. 7 qiraat mutawatir, 3 qiraat masyhur, 4 qiraat syadz. Semuanya 14 cara membaca. Hai orang-orang dari seluruh Indonesia, kalau kalian datang mau belajar qiraat, datang kalian ke Bintan. Karena juara qiraat nomor 1. Tak pula pakai Quran. Kadang-kadang ada qori itu baca tak pakai Quran, rupanya HP di lantai. Dari jauh tak ada Quran, rupanya HP kecil. Tadi saya intip-intip juga, jangan pakai HP, tak ada. Quran tak ada, HP tak ada. Quran itu di mana? Di sini semua. Artinya apa? Bintan tidak hanya sebagai wisata alam. Orang datang ke Bintan bukan cuma menengok pantai lautan, tapi orang datang ke Bintan buka wisata religi, belajar qiraat, belajar Al-Quran. Hei bupati-bupati, wali kota, camat-camat, kades-kades, kadus-kadus, RT RW, kalian kalau mau umur panjang, walaupun sudah mati dimakan cacing tanah, tapi tetap dikenang sepanjang zaman, buat program anak-anak ngaji ke surau langgar musola, wajib mengaji pakai peraturan. Bisa apa tak bisa? Bisa. Guru mengajinya dari mana? APBD. Saya cuma RT Pak Ustaz, APBD tak ada. Kutip dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Bapak, iuran untuk guru mengaji nggak ada Pak, tolong Pak bayar. Nggak ada, nanti kalau kau mati tak kami bacakan kulhud. Kalau kau mati nanti kami bacakan koran. Mau? Janganlah Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
mengaji 34.000 anak sebintan, dari maghrib ke isya mengaji, sampailah ke liang kubur, ke liang lahat, seluruh masyarakat yang membayar pajak retribusi. Kenapa? Karena APBD-nya sebagiannya dibayarkan untuk guru-guru mengaji. Takbir. Sebetulnya beramal itu susah apa Pak ya? Senang aja. Bukan susah beramal. Anak-anak wajib mengaji dari maghrib sampai isya. Selesai. Esok buat pula tanda tangan lagi. Semua guru-guru mengaji mendapatkan insentif dari APBD. Selesai. Saya kalau tahu begitu, mau juga saya jadi wapres dulu. Berdakwah dengan kekuasaan, berdakwah dengan jabatan, berdakwah dengan tanda tangan. Bayarlah zakat, bayar zakat, bayar zakat. Ibu sudah bayar zakat tiap tahun Pak Ustaz. Rajin bayar zakat setiap tahun. Berapa zakat ibu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah mana? Zakat harta mana? Zakat mana? Alhamdulillah, keluarkan perda. Bayar zakat, potong atas. Tengok tuh orang Islam. Susah jadi orang Islam. Potong atas, potong bawah. Potong atas zakat, potong bawah sunat. Bukan banyak yang dipotong itu. Berapa zakat yang dipotong? 2,5%. Saya tengok-tengok juga jangan sampai jatuh. Jatuh sakit tak berapa, malunya. Streaming semua nonton. Streaming Instagram 7 juta yang nonton. Maksud saya follow lah. Apalagi kawan kita datang, tengok tuh tulisan apa? TV One memang beda. Bukan main-main. Mereka pikir acara ini kaleng-kaleng. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita jaga. Ternyata kemiskinan tetap ada. Yang namanya kemiskinan macam jari juga, Bu. Macam jari juga, Pak. Masalah pembagian wajah ini juga. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang jauh dari ganteng, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang rezeki begitu juga. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Cemana? Bagaimana cara membantu yang miskin ini? Muncul ide-ide cemerlang. Keluarlah program di Bintan namanya Secanting Beras. Maka pegawai-pegawai PNS, pegawai Pemda datang membawa secanting. Ini saya kasih tahu, mana tahu nanti malam-malam bapak pergi ke dapur mengambil beras. Jangan ibu sangka bapak tuh mengasihi yang muda. Jangan sampai ibu buat pula status, suamiku nampaknya ikut aliran sesat. Tiba-tiba jam 2 malam dia ke dapur, aku ikuti pelan-pelan mengambil beras, dimasukkannya ke kresek, dimasukkannya ke tasnya. Itu nama programnya Secanting Beras. Di kantor sudah disiapkan tabung besar, beras pun bercampur. Beras tak enak, beras enak, beras tak enak, beras enak. Apa tanda kau beriman? La yu'minu ahadukum. Kau tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri.
Kalau kau makan beras enak, kau makan bare Solo, kalau kau makan beras Ramos, kalau kau makan kuda laut, jangan yang kau masukkan beras catu. Beras yang menggumpal-gumpal, bagaimana dimakan saudaramu? Kalau lenak beras itu lewat di lehermu, beras itu jugalah yang kau berikan. Apa nama programnya? Secanting beras. Beras itu bukan beras sembarang beras. Apa arti beras itu? Bersama Abdul Somad. Ada saja ide-ide cemerlang untuk mensejahterakan umat. Kenapa? Makanlah yang halal, berpikirlah yang jernih, maka akan muncul ide-ide untuk menolong. Bagaimana supaya anak-anak tidak sampai buta huruf Al-Quran? Wajibkan mengaji. Bagaimana guru-guru mengaji supaya istiqomah? Berikan insentif dari APBD. Bagaimana fakir miskin biar supaya bisa makan? Ambil dari pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Masa orang kaya cuma ngasih satu cantik? Kalau engkau seekor gajah, beda dengan seekor semut. Semut bawa sebutir gula, gajah bawa sebatang kayu balak. Kau gajah bawa sebatang kayu besar, kau semut bawa sebutir gula. Kalau ada gajah bawa sebutir gula, gajah bongak. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang mewah. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan emas berlianmu yang mahal. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan bajumu yang baru. Perasaan Ustaz Somad selama ceramah baru ini pakai baju ini. Ini mereknya Casio, Casio. Yang ngasih siapa? Orang sini juga. Namanya tak boleh sebut nama, jaga kode etik jurnalis. Tapi sejak pakai ini agak berwibawa sih. Masa Ustaz setiap ceramah baju putih aja? Sekali-sekali pakailah baju coklat Pak Ustaz. Tapi kok Ustaz ceramah di Bintan kemarin kami tengok bercahaya wajah Pak Ustaz. Iyalah lampu terang. Kenapa tak bercahaya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Itu dulu dibacakan waktu membawa bayi keluar dari kamar. Emaknya duduk di lantai. Kenapa emak belum bisa mengendong bayi? Baru melahirkan. Maka duduk di bawah, kaki masih diikat. Datanglah nenek membawa cucu keluar dari kamar. Disambutlah gerung marhaban. Tala'al badru alaina. Masih ada itu di Bintan? Ada. Masih? Alhamdulillah. Makanya nanti kalau sudah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, adakan lomba baca Barzanji dan Marhaban sekabupaten. Gerung juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Masih APBD. Habislah duit untuk itu aja. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, datang. Kumpulkan pengurus-pengurus masjid. Pengurus masjid, berapa biaya umroh sekarang? 25 juta apa? Kalau 10 orang berapa? 250 juta.
Bapak Umbe, enggak nanya aja. 10 tiket dari saya, yang anak yatim 1, penggali kubur 1, ini 1. Ini banyak perusahaan-perusahaan, ada dana CSR, berangkatkan 50 imam, khatib, ustaz berangkat ke Saudi Arabia. Untuk apa? Melaksanakan umrah. Mereka pun makin semangat menjadi imam di masjid, semangat azan. Yang selama ini azannya Allah, begitu pulang dari umrah agak tinggi sedikit, Allah, jadilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, menunjukkan kau kaya, begitulah caranya, bawakan duit. Sehingga semangat anak-anak kita, semangat grup-grup marhaban. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi abtani'ul imla bismillahil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma'ana lahu wa awla. Dulu itu dibaca sampai habis, sekarang baru dibaca 5 menit, datang panitia dari dapur, walama potong aja langsung walama. Kenapa? Keyboard tunggal sudah siap. Teng 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 teng. Akhirnya tergeserlah marhaban, tergeserlah barzanji, tergeserlah majlis khatam Quran. Dulu anak-anak Melayu yang laki-laki khatam Quran waktu mau bersunat, yang perempuan khatam Quran malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat berhatam kaji, malam kelima malam meminang, malam keenam malam ketujuh malam pesta besar, 7 hari 7 malam. Setahun setelah itu Ustadz pun diundang lagi akikah cucu pertama. Dulu sekarang tiba-tiba bercucu. Kapan anak khatam Quran? Alhamdulillah tadi Ustaz Somad selesai maghrib, tolong doa khatam Quran. Saya tak hafal. Dibukalah Quran, tengok halaman belakang. Malam ini, malam Jumat, kita khatam Quran. Siapa yang khatam Quran nih Pak? Siapa yang khatam Quran nih Bu? Rupanya anak kita khatam Quran. Kelas berapa nak? Kelas 6 SD Ustaz. 6 SD khatam Quran. Ibu, bapak sudah khatam Quran? Jangan jawab. Diam aja dalam hati. Bacalah Quran, nanti khatam Quran. Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran 30 juz, jamaah auladahu, jamaah lahu wa auladahu, kumpulkannya istrinya, anaknya, duduk bersama khatam Quran. Dulu Ustaz khatam Quran macam mana? Emak memasak pulut kuning, dipotong ayam. Dulu motong ayam itu 3 kali. Pertama ayam itu sakit, yang kedua awak sakit, yang ketiga khatam Quran. Lalu kemudian dipakai santan, diletakkanlah itu, dicucukkan bendera-bendera kuning, diserahkanlah ke guru. Tuan guru, dulu kuserahkan anakku ini mengaji kepada engkau. Sekarang kami ambil anak ini balik, kami serahkanlah pula pulut kuning dengan ayam panggang. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
dibaca lawat duha alam nasrah sampai An-Nas, dibaca nanti Fatihah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Maka anak-anak yang khatam Quran tadi dialah yang akan menjadi imam bagi keluarganya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi imam bagi anak-anak kita yang lajang-lajang, yang gadis-gadis ditemukan Allah dengan jodoh yang soleh dan soleh. Yang bilang amin, yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah anak-anak dari pandai mengaji, setelah pula guru diberi insentif, setelah imam-imam masjid diberangkatkan umrah, yang miskin susah fakir diberikan program secanting beras, kira-kira masih khawatirkah kita dengan tamu 1.200.000 tadi? Dibuat lagi program namanya wisata halal. Apa itu wisata halal? Wisata yang tidak haram. Karena kadang kita ini mau pergi ke pantai, menengok pantai. Kau ke pantai mau menengok apa? Menengok pemandangan yang indah. Rupanya lebih indah pula lagi di sini daripada di sana. Berikuti menengok bule-bule tadi meniti air liur. Menengok bini meniti air mata. Akhirnya rusaklah alam yang indah. Bukan makin jernih pikiran, error. Balik hang. Tak lama sudah itu stroke, mati. Maka bagaimana kita bisa menikmati alam yang cantik ini? Dibuatkan program wisata halal. Masjid-masjid dibangun besar megah. Diadakan musabaqah tilawatil Quran. Pondok pesantren, bapak ibu yang punya tanah-tanah lebar, wakafkan. Yang punya duit banyak, santuni anak yatim. Tapi menyantuni anak yatim ramai-ramai tadi, itu syiar. Saya tak maulah nyantuni anak yatim depan orang banyak, Pak Ustaz. Bagus, transfer aja langsung. Saya Pak Ustaz, tak mau saya syiar susu gitu. Untuk apa itu? Saya langsung aja transfer, langsung ke nomor rekening, selesai. Berapa kau transfer? 10.000. 10.000 yang kau santuni. Untuk apa itu? Oleh sebab itu anak-anak yang ulang tahun, anak-anak yang sehat-sehat, bawa mereka ke panti asuhan. Ada panti asuhan di Bintan? Ada? Ada tak? Besok pagi, ini hari malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Tadi Jumat Pak Ustaz. Oh iya udah habis. Besok hari libur, hari Sabtu, hari Ahad. Bawa anak-anak. Membawa anak hari libur ke pantai, bagus. Membawa anak hari libur ke bukit, mantap. Tapi bawa anak hari libur ke panti asuhan. Mama, kita kemana? Ke panti asuhan. Nah, panti asuhan itu apa? Tempat anak yatim. Anak yatim itu kenapa? Ayahnya meninggal. Jadi adik bisa juga. Iya, kalau ayah kau mati. Makan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Ya Bu. Saya dengan anak-anak mau makan di sini. Kami mau makan bersama dengan anak yatim. Kenapa semua yang ada di sini? Ada sekitar 200 orang, Bu. Aku keluarkan, kami mau makan bersama. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan Ibu cuma bisa sanggup beli 5 bungkus. Anak Ibu dengan anak yatim 3 orang. Makan. Yang lain, kalian masuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menetes air mata anak kita menengok saudaranya, ayahnya meninggal. Engkau masih punya ayah, pulang dari panti itu, dijamin anak itu lebih sayang pada ibu, lebih sayang pada bapak. Kenapa?
kalau sudah tiada baru terasa. Saya kan tak mau aja nyanyi. Tak mau udah 5 album keluar. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kalau setiap belum ini telunjuk ini karena ada, jari ini karena ada, kita tak merasa kehilangan. Coba kalau dia hilang, telinga gatal, takkan batang cangkul justru karena dia ada. Coba kalau dia tak ada, maka begitu dia tidak ada, ibu pun begitu juga. Jumpai itu orang panti-panti jompo yang tua, tanya, ibu sudah lama di sini panti jompo? Sudah lama. Suami mana? Tenggelam di laut. Anak mana? Meninggal dunia. Jadi tinggal sebatang kara. Bayangkan kalau aku bawakan baju ibu ke sana, bawakan kain ke sana. Ini dibuka lemari kain sampai 3 lemari. Kain apa banyak-banyak? 2 biji cukup. Untuk pagi, untuk petang, untuk malam, antar ke sini. Ini sebanyak-banyaknya untuk apa? Mati ibu. Ustaz ini kalau ceramah selalu ibu yang mati. Oke, kalau itu kita balik, bapak mati. Bapak asik menumpuk koleksi motor, koleksi mobil, koleksi itu, koleksi ini, tanah banyak, duit banyak. Meninggal bapak. Senyum mereka. Udah mulai senyum. Bapak meninggal, itu surat tanah mereka bagi-bagi, mereka jual. Tahu bapak mereka dapat berapa? Nanti saya bukakan. Bapak punya duit 10 miliar, 10 M Pak. Itu kalau dibelikan cincau, berenang kita. 10 miliar Pak, duit Bapak. Apa yang terjadi dengan 10 miliar itu? Meninggal Bapak, maka kompilasi hukum Islam KHI kompilasi hukum Islam Indonesia membagi duit bapak yang 10 miliar dibagi 2 untuk mereka 5 miliar untuk almarhum 5 miliar. Itulah gono 5 M. Balik dari sini hitung-hitung. Gak tahu kita jatah kita berapa ya. Saya nanti saya hitung. 5 miliar cuma punya bapak, yang 5 mereka ambil. Lalu dari yang 5 itu mereka dapat lagi 1/8 karena ada anak. Anak tak ada, 1/4 mereka dapat. 1/4 dapat berapa itu? Maka mereka punya 6 miliar 250 juta. 250 juta, pergi dia ke Singapura. Yang 70 suntikannya jadi 17. Pipi naik, hidung naik, alis naik. Semua dibelinya mobil mewah, pakai motor sport dia. Suami yang baik, kronis. Waspada. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nah. Gimana? Puas ibu dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, kalau mereka pelit-pelit sekarang, biar aja. Nanti pulang dari sini, Bang, abang pelit kan? Tengok mas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz jangan lagi itu karena ingin meraih hati ibu-ibu. Ustaz bilang kami mati. Oke, biar adil sekarang ibu ini mati. Setuju Bapak? Ibu asal dapat duit SPPD beli gelang, dapat gaji 13 beli cincin,
dapat lagi uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, beli lagi sampai cincin ketiga biji. Asal menawar belanja ikan, ini kan berapa? Asal bercinta begitu saja. Dari mana, dari Batam dari terbang. Tiba-tiba penyempitan pembuluh darah. Mati. Kira-kira cincin emas berlian yang 3 tadi kemana perginya? Kalian mengambil. Makanya kalau mereka asik membeli, jangan sakit hati. Itu untuk kalian juga. Lalu yang kekal abadi mana? Sejanting beras yang kau ikhlaskan, seketip, 2 ketip, RM1, RM2 yang dibawa untuk santunan anak yatim, zakat, wakaf, infak, sedekah, bayarkan ke guru mengaji, belikan untuk pembangunan listrik masjid, surau, langgar, musola. Datang, tanya, itu yang akan menolong dan kekal abadi. Wal baqiyatus shalihat, yang kekal abadi hanyalah amal saleh. Ini untuk membeli peralatan kecantikan kulit saja sampai 1 juta. Untuk memandikan anjing herder sampai 2 juta. Untuk kucingnya saja salonnya sampai 15 juta. Sedangkan dia sendiri pun mandi pakai sabun telepon. Gimana? Tahu ibu sabun telepon? Banyak juga yang udah tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sebenarnya Ustaz Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, wahai bapak-bapak beramal solehlah Pak, wahai ibu-ibu beramal solehlah Bu, wahai orang-orang kaya beramal solehlah dengan sedekahmu, wahai pejabat beramallah dengan kekuasaanmu, wahai polisi dan tentara beramallah dengan amanah yang diberikan Allah kepadamu, wahai anak-anak muda, kalian harapan bangsa. Kenapa anak muda yang Ustaz sebut? Yang tua ini tak usah lagi diingatkan, mereka memang tak lama lah. Yang tua tak perlu diingatkan. Ustaz Somad, itu ada bapak itu tua, udah pensiun, rajin ke masjid. Memang sepantasnya. Cacing sudah lama ini. Cacing kalau dia lewat di atas tanah, cacing-cacing di bawah, kapan kawan? Saudara yang dimuliakan Allah, dan anak-anak muda, Ustaz Abdul Somad ini tak lama lagi tahan berceramah. Paling-paling tahan berceramah tabligh akbar kuat. Oh, tadi saya mulai ceramah 8:30. Sekarang jam 10 kurang 15. Saya sudah ceramah 75 menit. Kartu kuning. 75 menit saya sudah ceramah. Ini sudah di luar rule of the game. Rupanya kalau makan bongbong lancar bahasa Inggris. Rule of the game, aturan. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa pula dipinta dia ceramah 75 menit. Begitulah rupanya kalau hati jamaah itu terbuka, ceramah pun tak terasa lama. Teringat saya ini lokasi apa itu? Di mana-mana acara biasanya pentasnya dibuat. Ini permanen. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan lagu dangdut di sini juga.
Allah tidak Pak Ustaz. Hari ulang tahun kabupaten tablik akbar, hari acara pemberian anugerah tablik akbar, jangan diundang penyanyi dangdut pakai rok pendek yang menonton atu-atu, mengangulah atu-atu. Penyanyi goyang terus Pak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak orang ngambil air wudhu sambil ngomong. Apakah wudhunya sah? Kalau cerita sah tak sah, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Kalau cerita sah tak sah, wudhunya sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, wudhunya tak afdal. Karena kata Nabi, waktu berwudhu itu jangan lagi bercakap. Jadi kalau ada orang berwudhu sambil itulah kamu harus bilang sama dia. Nanti kita pergi. Jadi proyek itu berapa miliar semua. Wudhunya sah, cuman kurang afdal. Yang paling afdal itu sejak dari mulai berwudu sudah ada khusyuk. Khusyuk waktu air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Waktu air menyapu kepala, keluar dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarik, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jangan lagi bercakap sampai masuk masjid, sampai sholat. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol, Pak Ustaz, gimana caranya biar Allah maksudnya bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ustaz, jadi kita acara subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, kalau boleh tahu besok Ustaz ceramahnya di Batam apa di Tanjung Pinang apa di mana? Subhanallah. Apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah. Ustaz, saya ini nanya Ustaz. Payah kalau ngomong sama orang, waktu pembagian akal sehat ini tak datang. Ustaz, wanita hamil, jamaah ini bertanya zigzag dari wudhu ke hamil. Habis wudhu sholat. Nah, ada wanita hamil. Wanita hamil biasa, laki-laki hamil baru luar biasa. Ada wanita hamil hasil zina, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari anak hasil zina. Dihukum untuk dinikahkan. Dinikahkan itu bukan hukum. Hukumannya dilempar baju sampai mati. Ini dinikahkan dihukum pula katanya. Apakah tak melanggar hukum itu Pak Ustaz? Apakah itu menggalakkan lagi perzinahan di masyarakat? Bermarwah dalam syariat tak ada marwahnya, tak ada kehormatannya. Orang akan menyepelekannya. Kenapa? Karena perempuan yang hamil mengandung anak hasil zina, anak yang lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin tenda, bin lampu, bin mikrofon, bin kardus, bin aluminium.
Itu artinya syariat membuat orang bermarwah. Bangga kita atas nama bapak saya. Sedangkan ini orang tak ada nasabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Masalah pertama, anak itu tak boleh pakai bin bapaknya. Masalah kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti anak laki-laki ini tak bisa mewalikan adik-adiknya karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Kalau bapak meninggal, si anak-anak ini tak dapat harta warisan. Anak pertama hasil zina itu tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4. Anak pertama itu perempuan cantik mau nikah, si bapak tak bisa mewalikannya. Saya walinya Pak Ustaz tak bisa, tapi saya ayahnya. Kau tak ayahnya. Wajahnya mirip tak laku. Tes DNA kemarin di Singapura positif darah, DNA tak lagi. Apa salah saya? Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicucuk sebelum 17 April laku apa tak laku? Itu dia hukum. Kalau ada anak yang hamil akibat zina, yang salah anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Anaknya lah. Bapak ibunya kan tak melakukan, tapi bapak ibunya membiarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adinda ada di rumah? Ada. Duduk sini. Adinda, ini kawanmu datang. Nah, kalian duduk sini ya. Bapak mau ke dalam. Itu sama artinya. Sila. Kalian berdua, saya harus duduk sini. Alah, bapak macam tak pernah muda aja. Migo balik. Buat besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Dan bawa. Sebentar ya Pak, kami jalan-jalan. Besok hari Sabtu sore anak lajang sudah bawa motor. Pak, kami pergi sebentar tepi-tepi pantai ya. Jangan. Ustaz Somad udah ceramah tadi malam. Sekali tidak. Bentar aja Pak, nanti kami bawakan bapak mie ayam. Bawalah. Sekali tidak tapi bapak sama ibu harus sepakat. Bapak menjaga, ibu menjaga. Ibu menjaga, bapak ikut. Jangan bapak aja, jangan ibu aja. Ini bapaknya berkomitmen. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangan mie ayam, bakso tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu. Harus sepakat menjaga ini. Siapkah masyarakat Bintan menjaga anak lajang dan anak gadisnya dari bonceng-bonceng dengan yang tak mahram? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu. Baru seminggu dia sudah nikah siri dengan laki-laki itu. Apakah pernikahannya sah? Perempuan yang masih ada ikatan dengan suami, maka tidak bisa membuat ikatan di tempat lain. Kalau dia menikah siri dengan laki-laki lain, maka nikahnya itu batal dan perbuatannya zina haram. Si istri pergi membawa anak perempuan yang masih belia. Tak ada hubungan, apa tanya itu? Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Ini caranya kalau ibu mau nikah sama berondong. Mau saya jadi? Pertama,
gugat suami. Nanti hakim bertanya, saudari menggugat suami. Ya Pak Hakim, apakah saudari tahu bahwa menggugat itu menggoncang tiang aras, Allah murka? Saya tahu Pak Hakim. Kenapa gugat? Karena senapang angin tak hidup Pak Hakim. Nama penyakitnya inin, bahasa Arab. Maaf cakap impoten. Laki-laki yang impoten tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Setahun tak sehat, maka dia akan diputuskan cerai. Itu dalam fikih. Maka selama setahun itu suami yang calon kedua ini berdoa, janganlah sehat. Pas hari yang ke-359 meletup. Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, cacat penyakit yang perempuan boleh menuntut. Di antaranya gila, tiba-tiba lakinya itu gila. Di antaranya lagi penyakit supak, bebelang, maaf. Di antaranya lagi penyakit juzam, penyakit yang jari putus-putus, apa namanya? Kusta. Itu ibu boleh menuntut. Tapi kalau hanya kena materi, abang kalau tidak membawa Toyota Alphard, ceraikan aku. Oh, BCL itu. Bini celako. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri soleh. Ada jadi Roma. Oleh sebab itu maka kalian jangan asal nikah saja. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena rupa cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kalau nikahi karena sukunya, sukunya akan hilang. Kalau kau nikah karena rupanya, mana bunga tadi? Kau nikahi perempuan karena bunga, berapa lama tahan bunga ini tak lain? Paling sebulan, habis itu disu, kering, keriput. Bunga yang tak laku cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang mukanya plastik, dagu plastik, pipi plastik, gigi plastik. Punya kan ke ikan patah. Jika kita beramal soleh, apakah orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan pahala? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan buat baik, maka yang menunjukkan itu dapat pahalanya. Anak-anak Bintan baca Quran, pahalanya mengalir kemana? Pertama mengalir ke ayah ibunya. Amin. Tapi ayah ibunya yang ikut ke masjid tadi, bukan yang sekedar ngantar sore-sore bercelana pendek, anak sampai masjid, habis itu balik lagi. Yang kedua mengalir siapa? Pejabat-pejabat yang membuat program. Mengalir siapa? Ke guru mengajinya. Maka anak bapak ibu yang buat baik, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, emakku mati, meninggal. Kalau aku bersedekah, sampaikah sedekahku kepadanya? Tasaddaq, sedekah. Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahmu sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Buatkan sumur bor,
Ini masjid di mana? Di atas bukit. Ada sumur? Tak ada. Buatkan sumur bor, mengalir pahalanya. Itu yang paling bagus sedekah. Tempat kita tak usah lagi sedekah air, dari atas air, dari bawah air, melimpah air, banjir. Apa sedekah yang paling afdal? Semen. Apa lagi? Kerikil. Apa lagi? Batu bata. Kasihkan semua. Ini 100 sak semen. Tolong buatkan tiang, tulis nama saya besar-besar, Abdul Somad. Tak perlu nama kita, malaikat yang akan mencatatnya. Sebaliknya Pak Ustaz, jika kita mabuk, maksiat, buat dosa, apakah orang tua kita dapat dosanya? Kalau ibu tak mendidik anak ibu sekolah agama, bapak tak mendidik anak bapak baca Quran, lalu dia tak tahu baik dan benar, tak tahu mana dosa, mana maksiat, lalu dia hidup, maka dosanya mengalir karena tidak mendidik anak. Tapi kalau sudah dimasukkan pesantren, sudah ikutkan program mengaji, tak juga, kita sudah lepas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Maka bapak ibu yang punya anak, didik baik-baik, masukkan sekolah agama, masukkan pondok pesantren, sampai mati kita tetap menjaga mereka sampai malaikat maut mencabut nyawa. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Diberikan kesehatan dalam menjalankan dakwah, amin. Di kampung kami yang mayoritas penduduknya suku Melayu, selalu diadakan pengajian seminggu sekali oleh Ustaz Sunnah bersama kelompoknya. Oh, ada Ustaz Sunnah, berarti saya Ustaz Bid'ah. Lawan daripada Sunnah, Bid'ah. Kata Sunnah baik, tapi mengklaim Sunnah, Ustaz kami yang Sunnah, masjid kami yang Sunnah. Memangnya kita ini ahlul bid'ah, memangnya kita ini ahlul dhalalah. Semua yang menjalankan sholat 5 waktu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beriman kepada rukun 6, iman yang 6, maka semuanya ahlus sunnah wal Muhammadiyah, ahlus sunnah, Perti ahlus sunnah, Persis ahlus sunnah, Nahdlatul Ulama ahlus sunnah, Al-Wasliyah ahlus sunnah. Ini hanya ormas, ini hanya aliran, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menuduh orang tidak ahlus sunnah. Salah satu kajian kelompok sunnah, tradisi nenek moyang bukan ukuran kebenaran, sambil mengutip salah satu ayat Al-Quran. Setahu saya, tradisi nenek moyang kami adalah perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah sunnah, karena Maulid Nabi itu mengenalkan Nabi Muhammad SAW, mengenalkan Hasan Hussein, mengenalkan tentang bagaimana hidup Nabi, membaca Maulid Barzanji bersama para habaib dan ulama, mengenalkan masyarakat tentang mencintai keturunan Rasulullah. Maka lanjutkan, tak usah hiraukan. 1000 yang melarang, 1001 yang melakukan. Selama perbuatan itu bukan bid'ah, mungkaroh, dhalalah, maka jangan pernah takut melaksanakannya. Tahlil, tahlil la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa isi tahlil? Berkirim doa untuk orang mati, berkirim makanan, sedekah, pahalanya sampai, lalu kemudian berkirim bacaan tahlil la ilaha illallah, lalu kemudian tausiah nasihat nikah, maka masih ada dalilnya. Yasinan malam Jumat, baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, terjun ke sungai.
Apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Kenapa surat Yasin dan dibaca? Karena surat Yasin mengingatkan kita tentang mati, dan nanti mati tak ada yang bisa berkata menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ustaz Somad sudah mati, dimakan cacing tanah, apa masih bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pindah rumah baru baca Yasin, lari hantu setan di malang tanah dari rumah itu. Rumah baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Ini lama meninggal. Ibu mau marah. Kenduri Pak Ustaz. Kenduri apa salahnya? Undang anak yatim pakai mesin, kenduri masak semua, masak bagi. Yang tak boleh itu kenduri sampai ngutang-ngutang. Makan bubur kacang hijau, makan enak. Orang yang tamu semua makan ketawa, yang tuan rumah menangis. Ibu sabar ya Bu, suami yang sudah meninggal ikhlaskan aja. Bukan karena menangis lakiku mati utang. Maka kita yang kaya-kaya datang ke tempat orang meninggal dunia. Hei sahibul bait, jangan kalian ngutang bubur kacang hijau, jangan kalian ngutang makanan. Nanti yang akan membawa beras ibu fulan, yang akan membawa gulai ibu fulan, yang akan membawa nasi ibu fulan, yang akan membawa air bapak fulan. Ustaz, aku ngabiskan nanti. Zikir, apa salahnya zikir? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat-kuat? Mengusir hantu setan. Kalau pelan-pelan, setan dapat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada orang azan pelan? Allahu Akbar. Setan ini serius apa tidak? Kalau serius aku cabut tadi. Tidak, sini aja lah. Doa bersama. Ini masalah kan udah saya bahas semua. Maulid, tahlil, Yasin, kenduri, zikir, doa bersama, zikir bersama, baca, itu sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Cara mencarinya di YouTube Pak Ustaz. Pertama, buka www.youtube.com. Tulis di search. Apa tulis itu? Somad tahlil, enter, download. Somad Yasin, enter, download. Somad zikir bersama, enter, download. Somad doa bersama selesai sholat, enter, download. Setelah itu share. Dah selesai. Ini tak perlu kalian yang berkelahi. Biar aja saya dicaci maki. Tak apa-apa. Saya sudah muak caci maki orang. Nanti kalau dia ejek-ejeknya Ustaz tak terkenal lagi, aku sudah muak terkenal lidah. Ayah udah ke restoran pakai masker, ke mall pakai masker, udah payah. Artis-artis pun ngejar saya sekarang. Nenek moyang kami bukan penyembah batu, hantu dan pokok kayu. Sama nenek moyang saya. Memangnya sebelum kalian datang ke kampung kami, nenek moyang kami ini bodoh. Memangnya nenek moyang kami ini tak tahu agama. Memangnya kalian aja yang tahu agama. Semua yang dilakukan nenek moyang kami ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah.
ini hanya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Berbeda itu sudah lama, sejak lama diketahui orang. Ini mesti kita jelaskan supaya orang jangan mengukur nenek moyang kita. Pertanyaan itu adalah, apakah tradisi nenek moyang kami bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Kan udah aku jawab. Dah, tinggal kalian buka saja videonya, buka saja. Udah saya tulis Pak Ustadz, somat tahlil, somat yasin, somat zikir. Kenapa tak keluar? Paket tak ada. Tak bermodal. Mau masuk surga pakai air liur. Utsman bin Affan masuk surga membuat sumur. Sampai sekarang masih ada sumur. Wakaf Utsman bin Affan. Abu Dihdah masuk surga 600 batang korma diwakafkan. Ini masuk surga modal HP 3 biji, satu pun tak berpulsa. Mudah-mudahan ekonomi umat menjadi baik dan bangkit, berdakwah berbagai macam sisi. Ustaz Somad ceramah, dakwah Ustaz Somad pakai ceramah. Ibu-ibu dakwahnya menyuruh anak, tunjuk, ajar Melayu. Kau pulang jam berapa, pergi sama siapa, kunci motor mana, duitnya aku kasih mana, macam mesin pompong rusak. Bapak dakwahnya mencari nafkah. Bapak-bapak yang punya jabatan dakwahnya dengan kekuasaan. Tapi kita sulit untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau tidak ditopang politik yang baik. Maka mudah-mudahan terpilihlah anggota dewan-dewan, anggota legislatif yang terbaik di antara anak-anak bangsa, insyaallah. Guru mengaji yang mandikan jenazah, sekolah-sekolah agama diberikan bantuan. Dari mana? APBD. APBD punya siapa? Punya umat. Kalau macam-macam pejabat bisa ditangkap. Kenapa mereka takut berbuat? Karena tak ada payung hukum. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan. Yang buat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Paham? DPR mengharapkan suara dari jamaah yang datang. Karena nasib mereka di ujung jari, Bapak Ibu. Betul? Jangan berikan suaramu hanya karena dibayar 100.000. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Siap? Ambil duitnya, serahkan ke anak-anak yatim. Siap? Tak sama suaranya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Bintan Pak Ustaz. Ya, saya baru pulang dari Bintan. Ini ada orang ngasih duit 100.000 minta pilih. Jangan ambil. Sejuta Pak Ustaz? Banyak. Sedikit haram, banyak pun haram. Makan sendiri haram, makan bersama haram. Ini banyak kadang orang haram karena tak dapat. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ngomong gini karena belum dapat nih. Bisa jadi. Ustaz Somad bicara anggota legislatif, bicara DPR, apa untungnya bagi Ustaz? Tak ada. Ustaz mencalek. Caleg kan itu fotonya yang manjat pokok kayu. Kalau saya, foto saya terhormat. Pokok kayu, basah nimbus angin, lubang-lubang, level lah. Saya cuma mau supaya suara umat Islam yang banyak ini jangan sampai macam debu diumbus angin. 5 tahun masa depan bangsamu mau dibayar hanya 100.000. Di mana otak? Sengaja
jauhkan Allah otak dengan lambung. Di sini lambung berapa senti? Coba periksa, jangan otak ada. Jangan otak di sini. Kalau dekat lambung sama otak itu namanya udang. Itu buka kepala udang, situ otak, situ lambung. 100.000 itu untuk otak apa untuk lambung? 100.000 itu untuk otak apa untuk lambung? Lambung, bukan untuk otak. Kalau otak tidak dibayar 100.000, 100 juta kurang 1 M, nanti saya carikan lagi. Tadi kita mulai tausiah 8:30, sekarang jam 10:10, artinya saya ceramah 2 jam kurang 15 menit. Min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada